Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan sehingga bisa berjumpa dalam perkuliahan akhlak tasawuf. Ya, video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah field trip semester 3. Seperti yang kita bahas kemarin dalam RPS, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang akhlak dan ruang lingkupnya. Nah, kami akan membahas masalah akhlak. Pengertian akhlak secara bahasa, akhlak berasal dari kata khuluq yang artinya kebiasaan, watak atau peradaban yang baik. Dalam hal ini bisa dikaitkan dengan pendidikan agama. Secara etimologis, perkataan akhlak ialah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Akhlak disamakan dengan kesusilaan, sopan santun. Akhlak merupakan gambaran sifat batin manusia, gambaran bentuk lahiriah manusia seperti raut wajah, gerak anggota badan, dan seluruh tubuh. Dalam bahasa Yunani, pengertian khuluq ini disamakan dengan kata etikos atau etos yang artinya adalah adab dan kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati yang melakukan perbuatan. Etikos kemudian berubah menjadi etika. Dalam Kamus Al-Munjid, khuluq berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak diartikan sebagai ilmu tata krama, ilmu yang baik berusaha mengenai tingkah laku manusia, kemudian diberi nilai kepada perbuatan baik atau buruk sesuai dengan norma-norma dan tata susila. Dilihat dari istilah atau terminologi, para ahli berbeda pendapat namun intinya sama tentang akhlak, yaitu perilaku manusia. Pendapat-pendapat ahli tersebut dihimpun sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapat dari Abdul Hamid, mengatakan akhlak adalah ilmu tentang keutamaan yang harus dilakukan dengan cara mengikuti sehingganya jiwa terisi dengan kebaikan, dan tentang keburukan yang harus dihindarinya sehingga jiwanya kosong atau bersih dari hal-hal yang berbentuk buruk. Yang kedua adalah perkataan dari Ibnu Ibrahim Anis yang mengatakan bahwa akhlak ialah ilmu yang objeknya membahas tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia, dapat disifatkan dengan baik dan buruknya. Adapun pendapat yang ketiga yaitu berasal dari Ahmad Amin yang mengatakan bahwa akhlak ialah kebiasaan baik dan buruk. Contohnya, apabila kebiasaan memberi sesuatu yang baik maka disebut dengan akhlakul karimah, dan apabila perbuatan itu tidak baik disebut akhlakul mahmumah. Nah, demikian adalah beberapa pendapat tentang pengertian akhlak. Akhlak itu sendiri ialah ilmu pengetahuan yang memberikan tentang baik dan buruk, ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan tujuan mereka terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka atau yang dilakukan oleh setiap manusia. Yang selanjutnya adalah sumber-sumber atau ajaran akhlak. Akhlak bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW merupakan contoh suri tauladan bagi umat manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kata tersebut bermakna sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah yaitu suri tauladan yang baik.
Rasulullah adalah bentuk nyata atau contoh yang real yang bisa kita tauladani baik perkataannya maupun perbuatannya. Tentang akhlak pribadi Rasulullah itu dijelaskan pula oleh Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim. Hadis Rasulullah meliputi perkataan dan tingkah laku beliau merupakan sumber akhlak yang kedua setelah Al-Quran. Segala ucapan dan perilaku beliau senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan tiadalah ucapan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3-4. Jika telah jelas bahwa Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah adalah pedoman hidup yang menjadi asas bagi setiap muslim, maka teranglah keduanya merupakan sumber akhlakul karimah. Dalam ajaran Islam, akhlak Al-Quran dan As-Sunnah adalah ajaran yang paling mulia dari segala ajaran yang merupakan renungan dari ucapan manusia, sehingga telah menjadi keyakinan atau akidah bagi umat muslim bahwa akal dan naluri manusia harus tunduk dan mengikuti petunjuk dan pengarahan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari pedoman itulah diketahui kriteria mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan telah aku tinggalkan untukmu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya tentang ruang lingkup pembahasan Al-Quran. Ruang lingkup pembahasan akhlak. Yang pertama adalah akhlak terhadap sendiri. Bagaimana sih atau apa sih yang dimaksud dengan akhlak kepada diri sendiri? Yang dimaksud dengan akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani maupun rohani. Nah, di sini kita juga harus berakhlak atau berperilaku yang baik terhadap diri sendiri. Contohnya adalah akhlak yang buruk terhadap diri sendiri, contohnya yaitu adalah merokok. Karena apa? Merokok itu dapat menyebabkan paru-paru kita menjadi rusak. Itu adalah akhlak yang buruk terhadap diri sendiri. Selanjutnya yaitu mengkonsumsi obat terlarang atau minuman keras. Yang keduanya juga bisa mengakibatkan rusaknya jantung dan otak kita yang disebabkan oleh obat terlarang atau minuman keras. Selain itu juga masih banyak contoh-contoh buruk yang bisa membahayakan diri kita. Jika berkenaan dengan contoh yang baik itu banyak sekali, seperti mengkonsumsi makanan yang sehat, berolahraga dan sebagainya. Itu adalah akhlak yang baik terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah akhlak terhadap orang tua atau birrul walidain. Mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena orang tua kita itu adalah orang yang paling berjasa terhadap kita. Tanpa adanya mereka mungkin kita semua tidak akan ada di dunia ini. Karena kelahiran kita sangat merepotkan bagi mereka, apalagi seorang ibu, yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Luqman yang berarti, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, pada ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam kurun waktu 2 tahun. Jadi dalam firman ini disebutkan juga bahwa seorang ibu itu
menyapih anaknya itu 2 tahun. Kita juga tidak boleh berbuat kasar atau berkata kasar kepada orang tua, terutama kepada ibu, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapan dan perkataan yang tidak baik. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan dan perbuatan yang mulia. Sehingga ada 10 kewajiban bagi seorang anak terhadap orang tuanya. Yang pertama adalah memberi makan orang tua apabila keduanya membutuhkan. Yang kedua, menghadapi atau melayani kebutuhan mereka apabila mereka membutuhkan. Memenuhi panggilan bila ia memanggil dan menjawab bila disapa mereka. Menaati perintahnya selain dari perintah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicaralah dengan lemah lembut dan jangan membentaknya. Memberi pakaian apabila mereka membutuhkan jika seorang anak itu tidak mampu membelikannya. Yang selanjutnya adalah berjalanlah di belakangnya. Senangi mereka sebagaimana kamu menyenangi dirimu sendiri. Jangan membenci mereka seperti kamu tidak membenci dirimu, dan berdoalah memintakan ampunan kepada mereka sebagaimana kamu berdoa meminta ampunan untuk dirimu. Itu adalah kewajiban dari seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu baik dalam keadaan tua, masih muda maupun dalam keadaan sudah tua renta, baik masih kuat maupun sudah lemah, baik masih kaya maupun sudah miskin, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Berdoalah untuk kedua orang tuamu setiap selesai sholat 5 waktu. Setelah kita membahas tentang berbuat baik atau akhlak terhadap orang tua, selanjutnya akhlak terhadap saudara. Peranan berbuat baik kepada saudara yang dimaksud adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau kerabat dengan kita, seperti adik, paman, bibi, saudara sepupu, dan seterusnya. Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada saudara karena merekalah orang-orang terdekat dengan kita setelah kedua orang tua kita. Cara berbuat baik kepada saudara yaitu dengan berbuat baik yang bisa kita lakukan dengan cara memelihara hubungan silaturahim kepada mereka, dan banyak lagi cara yang bisa dilakukan untuk memelihara atau bersilaturahmi itu. Antara lain adalah saling mengunjungi, saling membantu, saling menolong, bermusyawarah jika terjadi masalah, dan saling memahami keadaan dari masing-masing. Mengenai tata cara bergaul yang baik di antara keluarga atau saudara, agama Islam telah mengajarkan yaitu pihak yang lebih tua hendaknya lebih menyayangi kepada saudara yang lebih muda. Sebaliknya pihak yang lebih muda hendaknya menghormati kepada saudara yang lebih tua. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda mengenai hak saudara yang lebih tua. Sabda Rasulullah tersebut yang artinya hak saudara yang lebih tua terhadap saudaranya yang lebih muda sama dengan hak seorang bapak atas anaknya. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, jadi dari penjabaran
yang telah saya jabarkan tentang berbuat baik kepada keluarga, hendaknya kita harus selalu menyambung tali silaturahim kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai ada masalah yang itu dipendam. Perlunya mediasi atau komunikasi antara saudara tua dan saudara muda itu dirasa sangat penting dalam memelihara kerukunan antara keluarga. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai akhlak terhadap tetangga. Kiranya akhlak terhadap tetangga ini juga sangat penting ya. Di antaranya untuk mempererat silaturahim atau saling mengunjungi, itu merupakan salah satu bentuk akhlak kita sebagai masyarakat terhadap tetangga. Selain itu juga saling membantu di waktu yang senggang, lebih-lebih tatkala susah. Jadi ketika ada tetangga kita yang kesusahan, maka kita hendaknya membantu atau saling tolong-menolong. Saling beri-memberi ketika kita mendapatkan rezeki yang lapang ataupun hal-hal yang baik, hendaknya kita membantu atau memberi kepada tetangga kita. Selanjutnya saling menghormati dan saling menghindari pertikaian ataupun permusuhan. Jangan sampai kepada tetangga sebelah kita mempunyai konflik yang tidak diselesaikan. Nah, di sini akhlak yang baik terhadap masyarakat atau terhadap tetangga, yang pertama adalah memuliakannya tamu. Jika ada tamu yang berkunjung ke rumah kita, kita hendaknya memuliakannya. Selanjutnya adalah menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Saling menolong dalam melakukan kebaikan dan takwa. Menganjurkan anggota masyarakat termasuk diri sendiri untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang buruk serta tidak melakukan perbuatan yang jahat kepada tetangga kita. Selanjutnya yaitu memberi makan kepada tetangga kita yang fakir dan miskin dan berusaha untuk melapangkan hidup dari kefakiran tetangga kita itu. Selanjutnya yaitu bermusyawarah dalam segala urusan mengenai kepentingan bersama. Contoh sederhana bermusyawarah itu adalah ketika ada permasalahan, ya hendaknya kita bermusyawarah. Perlu adanya gotong royong, keamanan masyarakat atau siskamling itu seyogianya diterapkan di masyarakat. Selain untuk menjaga keamanan, adanya siskamling itu untuk meningkatkan komunikasi antar sesama anggota dalam masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya ketika bermusyawarah itu harus menaati keputusan yang telah diambil atau disepakati bersama. Menunaikan amanah dengan jalan melaksanakan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang atau masyarakat kepada kita. Selanjutnya adalah menepati janji. Demikian tadi penjelasan mengenai akhlak yang baik terhadap warga lingkungan atau bagaimana cara kita untuk bermasyarakat hingga kita bisa diterima dan bisa hidup rukun bersama-sama. Selanjutnya yaitu adalah akhlak terhadap bukan manusia. Sebagai seorang muslim kita juga harus menjaga atau berperilaku yang baik walaupun bukan kepada manusia. Antara lain adalah sadar dan memelihara kelingkungan hidup, seperti menjaga lingkungan hidup misalnya dan sebagainya. Yang poin selanjutnya yaitu menjaga dan memanfaatkan alam ini dengan baik, terutama hewani nabati, flora fauna yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya. Kita juga harus menjaga keseimbangan alam, memanfaatkan sumber daya air itu dengan bijak, dengan tidak menggunakan air dengan boros. Sayang kepada sesama makhluk hidup seperti binatang, kita tidak boleh menyiksa ataupun
melakukan perbuatan yang nantinya bisa membuat makhluk lain atau hewan itu menjadi susah. Nah, pembagian akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji, dan yang kedua adalah akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela. Berikut macam-macam atau jenis-jenis akhlak yang baik. Yang pertama adalah al-amanah atau sifat yang jujur. Sebagai seorang muslim kita harus menjadi manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Yang kedua adalah al-alifah atau sifat yang disenangi. Al-afu menjadi seorang pemaaf, karena al-afu sendiri maknanya adalah pemaaf. Yang keempat adalah sifat yang manis di muka. Maksudnya apa? Sebagai seorang muslim kita harus mempunyai sifat yang manis di muka, itu kita murah senyum, tidak berkata-kata yang kasar kepada orang lain. Selanjutnya adalah berbuat baik. Dan poin yang selanjutnya tekun bekerja sambil menundukkan diri yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu dibekali dua yang menjadi pembeda antara manusia dengan hewan. Manusia itu diberikan akal untuk berpikir dan manusia diberikan hati untuk berzikir. Yang keduanya itu tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Merujuk pada pembahasan yang selanjutnya tentang akhlakul mahmumah, yaitu akhlak yang tercela. Semoga kita sebagai umat muslim dijauhkan atau senantiasa menjaga diri dari sifat tercela. Sifat tercela itu yang pertama ada aniyah atau egois. Sebagai umat muslim kita hendaknya untuk menjauhi sikap egois itu. Yang selanjutnya adalah al-baghyu atau suka obrol diri sendiri, lawan jenis yang tidak hak. Maksudnya apa? Ini adalah menjual diri, seperti melacur dan sebagainya. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari perbuatan ini. Yang selanjutnya adalah al-bukhlu atau sifat bakhil, kikir. Nah, sifat ini tidak disukai oleh orang lain, baik itu hewan maupun manusia. Itu tidak suka dengan sifat kikir. Yang selanjutnya adalah al-kadzab atau sifat pendusta atau pembohong. Selanjutnya al-khamru, gemar minum minuman keras yang mengandung alkohol. Sifat buruk yang selanjutnya adalah al-khiyanah atau mengkhianat atau berkhianat. Yang selanjutnya yaitu az-zulmum atau sifat aniaya, al-jubnu atau sifat pengecut. Berikut tadi adalah penjelasan mengenai akhlakul mazmumah. Nah, dapat disimpulkan dari penjabaran mengenai akhlak adalah akhlak merupakan salah satu bagian dari unsur jiwa manusia yang berfungsi untuk mengarahkan manusia tersebut ke dalam bertindak dan bersikap terhadap sesama makhluk, baik itu makhluk hidup maupun makhluk yang tidak hidup atau lingkungan hidup. Akhlak mempunyai cakupan yang sangat luas, terdiri dari akhlak kepada diri sendiri, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap sesama, dan akhlak kepada Sang Pencipta. Demikian pembahasan kita mengenai akhlak. Semoga bermanfaat bagi pribadi saya maupun bagi kawan-kawan yang mendengarkannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.